Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali kita bertemu kembali pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga kalian dimanapun sehat-sehat saja ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita kembali akan melanjutkan materi dari mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah khusus untuk kelas 11 atau kelas 2 SMK ya. Oke, adapun ya, pembahasan kita selanjutnya akan melanjutkan dari pembahasan-pembahasan yang pernah kita lakukan, di mana pada kesempatan kali ini itu, materi bagian B ya. Nah, kalau yang lalu bagian A dan pendahuluan, ini materi bagian B di mana isinya kurang lebih tentang, pembaruan dalam sistem akuntansi keuangan daerah. Oke, kita langsung saja ke materinya. Oke. Nah, jadi di sini, bisa kita lihat ya, judul utama yang kita ambil pada kesempatan kali ini itu adalah, pembaharuan dalam sistem akuntansi keuangan daerah. Jadi materi ini adalah lanjutan dari materi bagian pertama, ya, jadi materi bab 1 lah ya. Oke. Adapun di bagian yang pertama ini ada pendahuluan, ya, jadi di sini dijelaskan bahwa apa itu pembaharuan ya. Jadi dalam sistem akuntansi keuangan daerah itu sudah jelas yang namanya pembaharuan pasti akan terjadi. Dikarenakan ya salah satu sebabnya itu memang karena zamannya memang sudah berubah ya. Adapun hal lain juga biasa juga terjadi karena aturan yang berlaku sudah berubah. Jadi dibutuhkan adanya perubahan. Jadi perubahan di sini bukan serta-merta langsung biasanya enggak langsung diganti sistemnya, tetapi mungkin pembaruan di sini yang dimaksud adalah, pengembangan-pengembangan yang dilakukan diakibatkan karena adanya, perubahan-perubahan pada peraturan. Namun di sisi lain ya, di sisi lain bisa saja juga pembaruan ini merupakan adalah penggantian sistem yang dipakai. Mungkin karena ada sistem yang lebih baik daripada sistem yang pernah dipakai. Ya, adapun yang di sini diperlihatkan bahwa yang menjadi tujuan utama adanya pembaruan tersebut yakni adanya supaya transparansinya lebih terpercaya lagi ya, akuntabelnya lebih dapat dipercaya lagi ya, lebih sesuai dengan kenyataan. Nah, ini memiliki kualitas daya saing atau daya banding, artinya bisa dibandingkan dengan laporan-laporan sebelumnya. Jadi pembaruan-pembaruan ini tak lain tak bukan dilakukan untuk laporan keuangan daerah yang lebih baik. Oke, kita lanjut. Nah, jadi di sini ada latar belakang atau penyebab sehingga pembaruan tersebut sering terjadi atau bisa dilakukan ya. Jadi yang pertama dikarenakan pertanggungjawaban, nah ini berhubungan dengan aturan daerah yang ada ya. Jadi aturan daerah itu sudah tidak istilahnya tidak sinkron lagi dengan apa yang diinginkan oleh peraturannya. Jadi sistem itu apa yang dihasilkan sudah tidak dibutuhkan lagi oleh sebagai pertanggungjawaban daerah tersebut. Jadi mungkin laporan keuangannya mungkin 3 dulu yang diminta, sekarang sudah mungkin 7. Maka sistem yang ada minimal harus diperbaharui atau dikembangkan. Jikalau tidak bisa, maka harus dicari sistem yang lebih baik lagi untuk mensinkronkan antara apa yang diinginkan dan sistem yang ada. Nah, itu. Kalau di sini ya ada dijelaskan bahwa dulu itu dipakai adalah sistem manual administrasi ya atau Makuda di sini. Nah, ini sistem yang lama yang dimana sistem tersebut untuk saat ini sudah tidak bisa dipakai lagi ya. Kenapa tidak bisa dipakai? Nah, ya. Jadi di sisi lain hal ini dikarenakan Makuda ini sudah ketinggalan zaman atau sudah tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau aturan yang berlaku sudah memang tidak memungkinkan ini dipakai, maka dirubahlah ya. Nah, di sini ada tahunnya yaitu 1981. Nah, ya, jadi ini dijelaskan ya, tidak lagi mendukung kebutuhan pemerintah daerah ya. Nah, ini diakibatkan karena memang perkembangan zaman dan perkembangan aturan yang ada sehingga harus juga diikuti oleh perkembangan sistem akuntansi daerah yang mumpuni.
Nah, lalu di sini ada beberapa persyaratan atau ciri-ciri lah ya, sebuah sistem dapat dikategorikan bahwa itu adalah sistem akuntansi lembaga pemerintah. Yang pertama, harus terus dikembangkan, artinya dia terus ya mengikuti dengan zaman yang ada ya. Jadi tidak boleh sistem yang lama itu tidak berkembang seiring dengan eee, masa yang ada ya. Nah, jadi masa sekarang itu ndak boleh ketinggalan zaman istilahnya. Kenapa? Karena itu akan berefek dengan beberapa ya, kalau di sistem akuntansi itu akan istilahnya tidak sinkron ya, yang tadi saya katakan tidak sinkron, karena lain yang diminta, lain yang dibikin. Nah, ini yang saya maksud. Ya, jadi memang harus terus dikembangkan. Yang kedua, berbagai perkiraan, artinya sistem tersebut harus bisa menyesuaikan diri dengan segala kondisi. Kapan tidak, maka harus dicari solusinya. Bisa saja dikembangkan yang tadi yang poin pertama atau diganti ya. Itu adalah bentuk pembaruannya. Yang ketiga ini jelas ya kalau ini mengikuti peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Jadi sistem itu harus tidak menyalahi aturan yang ada. Ya tentunya ini karena akuntansi pemerintah, maka sistem ini yang kita maksud ya, sistem ini tidak serta-merta dia menentang undang-undang yang ada ya. Jadi ini poin yang ketiga. Jadi harus sesuai dengan aturan memang. Yang keempat ya, perkiraan yang dibuat bisa dikembangkan dengan efektif ya. Jadi ini yang poin yang kedua lagi ya. Perkiraan sudah didapat, maka ketika hal-hal yang lain membuat sesuatu itu berubah, artinya kita membutuhkan sebuah perubahan. Perkiraan itu ya yang tadi sudah kita perkirakan mungkin tambah buruk atau tambah baik, maka sistem ini bisa dikembangkan lebih baik lagi ya, sehingga istilah kita kalau dia sudah memprediksi sesuatu yang buruk, maka sistem ini bisa memprediksi mengantisipasi sesuatu yang lebih buruk lagi daripada yang buruk ya, seperti itu. Nah, ini ya. Jadi ini masih berhubungan dengan poin 1 dan 2 ya. Tentunya pasti tidak akan menyalahi dari poin yang ketiga. Lalu yang kelima ini berkaitan dengan klasifikasi anggaran. Jadi dalam pemerintah itu memang ada beberapa pos itu tentang anggaran ya. Jadi sistem yang ada itu harusnya tidak menyalahi itu berhubungan dengan poin yang ketiga lagi ya. Karena memang anggaran ini sering terjadi perubahan. Maka sistem yang ada harusnya bisa menyesuaikan diri dengan anggaran-anggaran tersebut. Ya, mungkin saja anggaran-anggaran ini awalnya mungkin cuma satu jenis, tapi tiba-tiba menjadi 5, 7, maka sistem tersebut harus bisa menyesuaikan diri dengan hal tersebut. Jika bisa, maka ini bisa kita sebut sebagai sistem akuntansi lembaga pemerintahan yang baik ya. Yang keenam ini jelas ya, melayani kebutuhan dasar ini masih berhubungan dengan semua poin-poin 1 sampai 5. Di mana kebutuhan dasar di sini yang dimaksud adalah apa yang diminta maka itu bisa dicukupi oleh sistem tersebut ya. Jadi sistem tersebut selama masih sanggup untuk memenuhi kelima poin yang di atas ini, maka ini yang dimaksud dengan melayani kebutuhan dasar ya. Jadi tentang anggaran itu kan kebutuhan dasar dan pemerintahan ya. Nah, dengan aturan, nah itu yang dimaksud dengan melayani kebutuhan dasar. Tentunya hal ini jelas ya, kebutuhan dasar dimaksud sini adalah bertujuan untuk memberi kenyamanan dan layanan untuk masyarakat, karena mereka lah penikmat atau pemakai, salah satu orang-orang yang pihak-pihak yang berkepentingan di dalam akuntansi lembaga pemerintah ya. Lebih lanjut lagi mereka salah satu pengawas juga ya, di mana setiap anggaran, setiap peraturan, setiap sistem yang ada itu memang di dalam pemerintahan itu tujuannya untuk rakyat ya. Nah, itu. Jadi dalam aturan-aturan ini semua harus bisa memuaskan ya, bisa memenuhi keinginan dari yang berkepentingan tadi ya, terkhusus masyarakat. Nah, di poin yang selanjutnya ya, di sini adalah hal-hal yang mengakibatkan sistem akuntansi lama tidak layak dipakai ya. Di mana di sini ya ini beberapa penyebab ya, hanya beberapa, dan di sini juga banyak, walaupun banyak tapi di sini sesuai dengan apa yang dipaparkan di buku itu ada 4 ya. Jadi yang pertama ini masih berhubungan dengan
yang tadi ya, yang poin-poin tadi itu ini adalah salah satu yang muncul sebab-sebab ya kenapa pembaharuan tersebut harus dilakukan ya. Dan ini terkhusus ini dibandingkan dengan akuntansi yang lama yang pernah dipakai ya. Jadi yang pertama itu ya di sini ini berhubungan dengan apa yang diminta ya. Di sini tidak mampu memberikan informasi mengenai kekayaan yang dimiliki oleh daerah atau dengan kata lain tidak dapat memberikan laporan neraca. Nah, ini ya. Ini salah satu poin kenapa yang lama tidak dipakai karena memang sudah tidak sanggup memenuhi ekspektasi atau tidak sanggup memenuhi permintaan yang diinginkan oleh pemerintah misalkan atau masyarakat dan lain sebagainya. Terlebih dengan aturan. Nah, itu ya. Poin kedua ini masih berhubungan juga ya. Karena memang poin pentingnya kalau kenapa tidak dipakai ya karena memang sudah tidak bisa. Sudah tidak istilah kalau kita tidak pantas atau tidak sanggup lagi untuk mengikuti perkembangan zaman. Ya, ini yang di poin yang kedua juga seperti itu. Ini sini tidak mampu memberikan informasi mengenai laporan, manajemen publik. Ini ya. Ini adalah salah satu kelemahan dari sistem yang lama sehingga sistem yang baru harus dibentuk atau dibuat. Sistem yang nomor yang ketiga, poin yang ketiga ini karena memang ada beberapa misalkan kalau di akuntansi itu istilah kita basis-basis yang dipakai atau aturan-aturan dalam pembukuan peraturan dan lain sebagainya itu berubah ya. Jadi ada beberapa hal itu misalkan ya kalau dulu itu ada istilahnya basis kas, maka segala sesuatu pengeluaran yang mempengaruhi kas itu dicatat. Kalau sekarang itu lebih ke akrual atau segala sesuatu selama sudah diakui tetap dicatat. Nah, ini ada perbedaan tersebut menyebabkan maka akuntansi yang lama tidak bisa dipakai karena memang sistem akuntansi yang lama itu khusus memang untuk kas, manual dan lain sebagainya. Maka pembaruan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Lalu yang keempat di sini diperlihatkan bahwa tidak mampu memberikan informasi mengenai kekayaan ini tentunya berhubungan dengan aturan perundang-undangan di mana di aturan tersebut memang ada beberapa poin-poin yang dimintakan untuk disediakan sebagai informasi bagi masyarakat yang dituangkan dalam sebuah undang-undang. Istilahnya kalau kita harus memenuhi peraturan apa yang diminta harus diberikan. Maka sistem yang lama karena berhubung sistem yang lama ini tidak dapat memberikan hal tersebut, maka sistem yang baru itu dibentuk atau dibuat. Ya, misalkan yang lama masih bisa dipakai tapi dikembangkan lagi. Namun jika tidak bisa dikembangkan maka diganti ya, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, di sini ya, ini yang terakhir yaitu dijelaskan tentang beberapa perbedaan prinsip yang lama dan yang baru. Ya, ini lebih condong kepada sistem lama bagaimana sih anunya, apa bedanya dengan sistem yang baru, ya. Perbedaan yang sangat mencolok di sini yang pertama di mana ada pembaruan anggaran ya. Jadi anggaran-anggaran yang saya katakan tadi ya, mungkin dulu cuma satu jenis, maka anggaran-anggaran itu menjadi banyak. Mungkin dulu cuma istilah kalau kita gabungan, maka sekarang mungkin diperinci lagi ya. Maka sistem yang lama ini ya tidak dapat memenuhi hal tersebut, lalu dibuatlah atau diadopsilah yang sistem yang lebih baik ya, agar perubahan-perubahan ini bisa terpenuhi. Yang kedua ada perubahan pendanaan ya. Jadi kalau tadi itu masalah anggaran, ini pendanaan ya. Jadi dana di sini lebih kepada dana-dana jenis-jenisnya itu sudah banyak ya. Mungkin dulu cuma cash ya, kas, pinjaman-pinjaman biasa, tapi sekarang mungkin sudah lebih global lagi. Ya mungkin ada internasional, ada nasional dan lain sebagainya. Nah, ini ya. Jadi karena hal-hal tersebut harus memang masuk dalam sistem, namun sistem tersebut tidak dapat menerimanya, maka sistem tersebut harus diperbaharui. Ya, lalu yang poin yang terakhir ini penyederhanaan. Jadi mungkin saja sistem yang lama itu terlalu rumit atau tidak komplit ya, tidak lengkap. Maka sistem yang baru itu lebih lengkap ya, kurang lebih seperti itu. Jadi maka dipakailah sistem yang baru ya. Nah, ini tujuan dari semua ini. Jadi inti dari poin yang
poin pada pembelajaran kali ini itu, hanya memperlihatkan bahwa kenapa hal-hal seperti ini bisa terjadi, ya tentunya karena memang sudah tidak pantas untuk bisa dilanjutkan sistem yang lama, maka muncullah sistem yang baru, ya. Seperti itu memang ya, itu, kalau di sistem, di istilahnya kalau di pembelajaran itu, pembaruan itu sudah jelas karena, setiap masa itu pasti berbeda keadaan dan yang diinginkan, maka sistem itu harus bisa mengikuti. Kapan tidak bisa, kita harus bisa menciptakan sistem yang baru atau membuat sistem yang baru. Nah, tentunya ini, sudah dibutuhkan memang orang-orang yang ahli pada bidangnya, sehingga apa yang dibuat itu memang sudah memenuhi syarat-syarat yang tadi ya, yang ada yang 6 syarat itu. Nah itu mungkin di kemudian hari akan bertambah lagi syaratnya, tapi tidak menutup kemungkinan apa yang ada sekarang itu akan terus dikembangkan menjadi lebih lebih baik lagi ya. Kalau contoh mudahnya itu mungkin sistem pendidikan saja kalian sudah rasakan. Mulai dari dulu ada ujian nasional ya, habis itu ada diganti lagi ujian berbasis sekolah apa ya semua. Nah itu adalah sebuah sistem-sistem yang memang mengalami perubahan untuk sebagai salah satu perbaikan di bidang pendidikan. Ya ada istilah kurikulum 2013, kurikulum 2007, KTSP dan lain sebagainya. Nah itu ya. Jadi itu beberapa hal memang yang, tidak dapat kita hindari ya karena memang, perkembangan zaman itu selalu jalan terus. Maka kita kalau tidak menyesuaikan diri akan berbahaya ya. Maka mau tidak mau kita, pindah sistem yang baru atau kita mengembangkan sistem yang sudah ada supaya bisa menyesuaikan diri dengan sistem yang baru ya. Nah itu. Mungkin, mungkin cukup sampai di sini ya, pembahasan kita untuk perbedaan-perbedaan ini yang kita bahas sebelumnya, ya jadi, satu hal yang perlu kita garis bawahi bahwa, pembaruan ini pasti akan terjadi dan, hal-hal seperti ini ya tidak dapat dihindari. Yang ada kita jangan melawan, tapi kita harus minimal mengikuti sistem yang terbaru atau membuat sistem yang bisa menyesuaikan diri dengan keadaan ya. Tentunya semua untuk, keadaan, untuk, tujuan yang lebih baik ke depannya ya, ini. Jadi keputusan-keputusan seperti ini memang harus dibutuhkan, ya sama kalau kita mau berubah menjadi ingin mendapatkan perubahan yang lebih baik, maka kita harus membuat terobosan-terobosan baru, mungkin yang sesuai dengan zaman yang ada, ya dan lain sebagainya ya. Itu hanya sebuah, pelajaran dari kami ya, bahwa memang, dalam, apalagi yang perkembangan zamannya sekarang ini itu sangat cepat ya. Jadi mungkin sistem-sistem yang ada terkhusus di pemerintahan ini akan bergerak lebih cepat daripada yang kita perkirakan. Ya, mungkin tahunan ada perubahan, apalagi pemerintah itu pasti tahunan ada perubahan, mulai dari peraturan ya dan lain sebagainya. Hal-hal seperti inilah yang kita harus, bisa menyesuaikan diri dengan cara itu tadi ya, kalau bukan dikembangkan ya, dirubah, atau diganti, ya itu. Mungkin cukup sampai di sini ya, pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat, di dunia maupun di akhirat. Mungkin cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.